Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ya dong, kalem harus kalem ya. Sekarang kita mau pembelajaran tematik siapa nih? Jurusan apa? Oh, TKP. TKP berarti tentang kearsipan. Semangat dong, Bu. Iya. Suaranya Gak semangat. kayak nggak semangat gitu, coba semangat. Tepuk semangat. Nggak tahu kayak gimana. Ya, nah silakan. Mau langsung dipegang aja, Oke, ya. siap. Silakan, berarti langsung aja ini lanjutin dari yang minggu kemarin ya. Betul. Oke. Lapar, badannya Efek lapar ya. Kemarin minggu kemarin ngejelasin apa? Minggu kemarin Nah, gitu ya. ngejelasin Ayo, fokus. minggu kemarin ngejelasin. Dong lanjutin dong. Jadi saya Pelayaran ada ya, latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Oh iya, Samudra. latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Oke. Oh iya, VOC juga ya, sempat VOC ngebahas juga. VOC juga. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya. Jadi hari ini lebih membahas ke sejarah kearsipannya, kayak gitu ya. Kaitannya dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ini dari sini. Yap. Terakhir ya? Bukan. Dari mana? Terus. Next. Raja Tutut. Ini sistem kearsipan? Oke. Sistem kearsipan pada masa kolonialisme Belanda. Langsung mulai aja ya. Iya lah. Oh iya. Iya lah. Dari tadi udah mulai. Dulu. Udah mulai ya. Kok dimbah lagi? Oke, sejarah kearsipan kolonialisme Belanda. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kearsipan di Indonesia, sebenarnya kan itu udah berlangsung dari munculnya prasasti. Itu juga udah bisa dibilang arsip kan, iya, kayak gitu kan. Dalam Bentuk batu, cuman bedanya itu. Nah, sebenarnya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kearsipan itu sudah ada dari masa prasejarah. Kok masa prasejarah? Masa sejarah kuno ya, juga. masa Indonesia kuno ya. Masa Indonesia kuno dengan munculnya prasasti, terus juga ada nanti hikayat, terus juga ada apa lagi ya? Hikayat. Iyalah, hikayat. Hikayat itu apa? Hikayat itu cerita-cerita raja-raja kayak Islam gitu ya, kan, zaman ya Islam ya. raja-raja zaman Islam kayak gitu. Pokoknya beberapa yang lainnya. Nah, cuman memang di sini Ibu akan lebih fokus kepada masa kearsipan kolonialisme Belanda. Nah, kenapa lebih fokus ke kolonialisme Belanda? Karena memang di sini sistem pengarsipan kolonialisme Belanda ini bisa dibilang sistem yang cukup rapih atau sangat rapih gitu dibanding masa-masa yang lainnya. Ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya bahwa kita ini memang kan mantan jajahan koloni Belanda. Mantan mah sensitif. Mantan jajahan koloni Belanda ya kan. Nah, jadi kenapa nggak heran sebenarnya kenapa sih pengarsipan kita tuh selalu berkaitan sama Belanda ya, karena memang sejarah kita sama mereka ya memang sama gitu. Cerita sejarahnya memang sama dan selalu berkaitan, makanya pengarsipan kita pun lekat dengan pemerintahan kolonialisme Belanda. Dan kalau misalnya kalian ketahui di sini arsip-arsip kita tuh memang banyaknya ada di Belanda. Seperti itu di Universitas Leiden ya, terutama di Leiden. Ya, bukan ledeng ya. Leiden ya, bukan ledeng. Ledeng gitu bapak saya, ledeng. Ledeng kita ledeng. Ya. Bikin orang Leiden. Ya, ada loh yang bilang. Nah, apa sih sampai lupa Leiden, ya, Leiden. banyaknya arsip kita tuh memang kan di Leiden ya. Kalau misalnya dihitung arsip Indonesia di Leiden itu ada 26.000 arsip. Ada 26.000 manuskrip kuno ya, punya Indonesia. Nah, itu setengahnya dari arsip yang ada di Universitas Leiden. Di Universitas Leiden tuh arsipnya ada 44 ribuan. Nah, di situ setengahnya itu punya Indonesia. Itu manuskrip kita setengahnya. Nah, kalau di arsip nasional, arsip Indonesia, arsip kita Indonesia ya? di arsip nasional Indonesia kita cuman punya 10,2 ribu. 10,2 gitu, 10,2 ribu. Iya, 10.200 ya, 10.200 manuskrip. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada setengahnya kita punya dari yang ada di Universitas Leiden, yang di perpustakaan Leiden itu.
kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa alasannya manuskrip kita banyak di Belanda, di Leiden pada saat Belanda menjajah Indonesia. Belanda itu bukan cuman ngejajah, bukan cuman ngambil rempah-rempah, bukan cuman ngambil sumber daya alam kita aja, tetapi juga dia ngebawa juga semua arsip-arsip yang memang mereka temukan. Misalnya mereka ke satu daerah nih, mereka menemukan manuskrip kuno misalnya. Nah, dibawa tuh sama mereka. Contohnya Ilagaligo. Nah, yang tadi kita ngomongin, nah itu Ilagaligo juga. Itu kan adalah manuskrip punya Bugis ya. Manuskrip punya Bugis tentang berisi asal-usul Bugis ya. ya asal-usul Bugis, berisi bahasa Bugis juga kan. Bugis kuno lagi. Ya, Bugis kuno. Nah, di situ ketika mereka sampai ke Sulawesi, mereka bawalah si manuskrip itu, mereka bawa terus mereka kaji isinya, mereka buatlah kamus bahasa Bugis ke Belanda kayak gitu. Jadi mereka tuh setiap kemana mereka tuh juga ngambil si manuskripnya, terus mereka bikinlah kamusnya kayak gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya untuk masalah pengarsipan memang mereka tuh luar biasa rapinya kayak gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa arsip-arsip kita tuh jadinya banyak di sana, karena mereka setiap pergi kemana tuh mereka pasti akan ngebawa sesuatu, mau itu penting mau itu nggak penting mereka simpan kayak gitu. Nah, dulunya arsip ini mereka simpan di kalau perpustakaan kan tadi pusatnya perpustakaan Leiden itu ya yang penyimpanan manuskripnya. Nah, kalau di Indonesia juga ada yang tadi aku bilang penyimpanan perpustakaan manuskrip Leiden, tapi di Indonesia itu namanya susah guys. Susah. Kita mohon maaf kalau bahasa Belanda. Iya, bahasa Belandanya susah. Dan kalau bisa minta tolong sama Google ya. Iya, benar. Kita bakal minta tolong sama Google. Kita minta tolong sama Google Translate tuh. Nah, manuskripnya itu namanya, sebentar ya, lama nih aku cari ini mana ya. Pokoknya Knoklik Institute van Land, lupa mana sih? Iya. Nah, KITLV aja pokoknya. KILTV. Nggak ada ya, nggak nemu. Cari sendiri KITLV. Pokoknya Knoklik Institute for Land apa sih Volkswagen gitu-gitulah pokoknya. Aduh, mohon maaf ya ini. Pokoknya cari sendiri ya. Pokoknya Universitas Perpustakaan Universitas Leiden di Indonesia. Ya, dulu gitu ya, dulu, sekarang udah nggak ada. Itu. Nah, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Ini next. Oke, Belanda menerapkan dalam pengaturan sistem kearsipan, Belanda itu menerapkan yang disebut dengan resolusi stelselnya. Kita langsung masuk ke sistemnya aja ya. Yaitu adalah sistem klasifikasi arsip berdasarkan jenis arsipnya. Next. Jadi ada beberapa jenis arsip yang diklasifikasikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Iya, biar rapi. Kayak sekarang juga kan misalnya surat undangan, betul. Keluar, surat masuk, surat masuk, surat perintah, dinas. surat dinas. Ya, itu tuh beda-beda kan. Di sini asal usulnya. Iya, betul. Di sini asal usulnya. Jadi disimpan sesuai dengan klasifikasinya. Biar dia rapi, suratnya apa? Ya? Iya, seperti itu. Dan itu nanti kan dilanjutkan sama ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kirain nama orang ANRI ya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kayak gitu. Lembaga Kearsipan Indonesia deh ya. Oke, yang pertama itu ada resolusi. Kalau resolusi itu lebih ke apa ya? Perancangan kali ya. Ya, surat-surat perancangan, surat-surat perancangan. Lalu yang kedua ada misiven. Nih kita dengerin ya cara ngomong yang benarnya. Jadi takutnya ibu salah ngomong, jadi kita dengerin cara ngomong yang benarnya. Misiven. Bener gak sih? Iya benar. Misiven. Gitu ada ya. Kalau Google begitu gak sih? Nah, misiven itu ya. Misiven itu dia adalah surat-surat dinas. Kita lanjut. Ini. Aduh. Bijleggen. Bijleggen. Itulah. Bijleggen. Kok gak bunyi?
bijlage, Bijlagen. Harus gitu ya. Jadi kalau bahasa Belanda tuh kalau G-nya tuh G-nya harus yang gitu loh. Ho, kayak ho. Kayak Iya. ho. Iya bener, kayak ho Kayak gitu ho. ya. Tapi lebih ke G gitu. Ya, Bijlagen bijlagen. gitu. Bijlagen. G-nya dia ho gitu. Nah, itu lampiran-lampiran. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini nih. Lalu, ingekomen Inge common stukken. 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 Coba. ingekomen stukken, Ingekomen stukken. Nah, ingekomen stukken. Ini kayak lagi sambil belajar bahasa Belanda dikit-dikit ya, per kata. Iya. Ingekomen stukken. Ingekomen Nah, tentang stukken. Itu tentang surat-surat masuk. Terus susah ini. Kopiut hande kopi kopiut gande double A. koppie uitgaande, kopiat hande Kopiat hande. itu salinan surat keluar Surat keluar berarti ya. ya surat keluar aja intinya mah. Ini Ordres ya, ordres ya. ordres. Kalau nggak salah O-nya Belanda juga enggak Oh, O gitu ya, rada ada O. Kalau nggak salah sih. Coba. Kalau salah mohon maaf ya. Udah lama banget kita. oordres, Tuh. oordres, Ordres. Jadi nggak kalau kita kan Iya, kita kan ordres. ordres. Rada di bernada ordres. Lalu ini Aduh, ini G-nya banyak pasti. dah Dagregister. register. Dagregister. dagregister, Mantap. Ayo, gimana lo? dagregister, Dagregister. 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 Kepala Jadi lu. kalian di rumah bisa ngikutin ya, Ya. bisa ngerasain gimana ngomongnya terus-terusan. dagregister, Ya. Ulang Dah. coba. dagregister, Nah, tuh. Dagregister. Siapa tahu dia mau ke Belanda nanti ya. Amin. 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 Pengen saya juga. Iya. Reporten. Reporten. Ri apa re? Apa sih? Coba. reporten, Oh, reporten. O-nya tuh. reporten, Reporten. 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 Susah Oke. ya. Itu laporan ya. Itu laporan-laporan. Memori. reporten, Kok reporten lagi. Van overgive. Van overgave. Overgave. memorie van overgave, Memorie van Overgave. memorie van overgave, Memorie Van van overgave. overgave. Ini jadi kayak ngajarin bahasa Belanda bukan ngajarin sejarah ini. Memori van overgave. Memorie Tentang apa van tuh? overgave itu tentang surat-surat penyerahan kekuasaan. Kayak gitu. Jadi kan beberapa kali pergantian kekuasaan ya. Nah, itu juga disimpan surat-suratnya, surat-surat Atau perjanjiannya. memoriamnya kali ya. Maksudnya kayak memorandum tuh kan dia sedikit-sedikit ya. Iya. Kalau bisa memo juga. kayaknya memo bisa ya. juga bisa. Kayak gitu ya. Advisor kalau Apa sih tadi? advisor. advisor, Advisor. advisor, Oke, Advisor. Tuh Oke. tentang surat apa ya? Masukan, saran. kritik dan saran. Kritik dan saran. Itulah ya pokoknya. Oke, itu adalah jenis-jenis suratnya. Kita lanjut ke Lanjut. materinya. biar pusing lah ya ini ngelihat Ya, biar belakangnya. Oke, nah ini selanjutnya ada sistem agenda. Jadi Udah nggak ada bahasa Belanda? enggak, Masih? udah. Udah. Masih sih, tapi masih bisa lain. Oke. Nah, kalau ini sistem selanjutnya. Jadi sebenarnya kan kalau yang sistem yang tadi itu yang apa namanya? Resolusi style cell itu sistem secara umumnya. Kalau ini dikelompokkan lagi, ngerti nggak sih? Oh iya. Lebih dikerucutin dihususkan lagi. Tadi ya. yang secara umumnya sekarang Secara lebih umumnya kalau khususnya. ini lebih khususkannya lagi kayak gitu. Nah, ini ada sistem agenda atau sistem register. Nah, kalau sistem agenda atau sistem register ini sebenarnya nih kalau misalnya kita tahu artinya, dia tuh sebenarnya sama kayak sistem surat
administrasi yang kita terapkan di kehidupan kita. Jadi gini, kayak misalnya di kantor-kantor kayak gitu, bukan kayak misalnya di kantor-kantor. Sistem agenda ini adalah sistem pencatatan surat keluar dan surat masuk. Oh, pencatatannya. Iya, pencatatannya. Jadi dibuat dalam satu buku agenda. Kan kalau misalnya kamu ke kantor misalnya, ke kantor dinas mana misalnya, kan itu pasti kita mencatat nih surat masuknya apa, terus ditujukan untuk siapa, tanggal berapa, nanti si pengirimnya itu kan memberikan paraf di bukunya. Nah, itu adalah sistem agenda dan itu diterapkan ketika masa kolonial. Dari 1600 iya, itu ya? Dari 1600 sampai 1916 itu masih dipakai. Nah, bahkan sampai perkantoran sampai detik ini pun beberapa itu masih menggunakan untuk sistem. Kayaknya masih banyak juga yang masih sih. Banyak banget sekolah sih. Tuh masih kayak sekolah gitu juga masih kan ya kayak gitu. Itu masih banyak banget memang yang menggunakan sistem agenda ini atau sistem keluar masuk ini. Coba next. Oke, pada masa penjajahan Belanda juga dikenal sistem agenda, sistem register, yaitu pengurusan surat masuk dan keluar dengan menggunakan sarana buku. Yang tadi buku agenda. Sistem agenda ini dimulai disosialisasikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1602. Itu pas banget yang VOC ya. VOC itu berdiri dan digunakan hingga tahun 1916. Jadi sampai VOC itu selesai, itu dilanjutkan lagi sistemnya dalam pemerintahan Hindia Belandanya. Meskipun proses pengurusan dan penataan berkas atau arsip pada sistem agenda sudah tidak ditemukan lagi, namun masih banyak organisasi atau instansi yang menggunakan buku agenda ini kayak gitu. Jadi walaupun pemerintah Hindia Belandanya nggak menggunakan lagi sistem agenda, dia tetap digunakan oleh instansi tertentu kayak gitu. Nah, terus coba ada lanjutannya nggak? Nah, surat masuk atau keluar ini lanjutannya masuk ke dalam sistem agenda. Ininya ya. Nah, ini urutannya. Lalu dilakukan ekspedisi surat. Jadi ketika surat itu masuk, surat itu nanti akan disimpan di dalam filing kabinet. Iya. Jadi apa ya maksudnya? tempat taruh surat lah ya, tempat filing penyimpanan kabinet, lah, filing kabinet gitu, tempat penyimpanan suratnya. Nanti si surat itu nanti akan didistribusikan atau diekspedisikan ke sama aja ya. Ekspedisi itu kayaknya naruhnya baru didistribusi. Oh iya benar-benar. Didistribusikan kepada si penerima surat. Nanti si penerima surat juga harus memberikan parafnya di buku agenda ini. Karena sudah menerima ya. Iya, tanda penerimanya seperti itu. Lebih Sebenarnya rapi ya. Iya, tapi kalau sekarang kan kadang suka surat tuh nggak nyampe kayak gitu ya. Kayak gitu. Surat nggak nyampe. Oh, di mana ya suratnya, nggak tahu di mana, bla bla bla. Ini kalau cara ini kayak kan, gini kayaknya rapi ya. Terus udah gitu kan jelas ya bahwa surat itu benar-benar sudah diterima sampai gitu, bener. Dan sampai kayak gitu kan. Nah, itu jadi itu caranya, jadi didistribusikanlah kepada si penerima surat itu. Kalau misalnya kita sekarang kayak ngeliatnya simpel banget ya, tapi kalau untuk zaman dulu ini kayak luar biasa karena ini teknologi yang luar biasa. Teknologi yang luar biasa ya. Kalau sekarang kan kita udah melihat biasa karena itu kita udah biasa melakukan itu dan inilah awalnya kayak gitu. Wow. Sampai jumpa di part 2. Dadah. Cukupkan dulu ya. Dadah. Oke.